Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Edukasi Kesehatan. Sebelum itu, teman-teman dimohon untuk subscribe dan like, kemudian komen jika ada nanti yang mau dipertanyakan tentang materi kita pada hari ini. Nah, materi hari ini tentang SKB Kesehatan Umum, khususnya di materi rumah sakit. Jadi, sebelum kita mulai materinya, saya ingatkan kembali teman-teman untuk subscribe dan komen juga jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi, untuk rumah sakit sendiri itu adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Paripurna itu adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, teman-teman bisa mencari pengertiannya di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, untuk fungsinya sendiri, rumah sakit itu yang pertama memiliki fungsi penyelenggara pelayanan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit. Kemudian yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Nah, untuk tingkat pertama itu adalah puskesmas. Nah, kemudian fungsi rumah sakit yang ketiga itu adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, untuk yang terakhir, rumah sakit juga berfungsi sebagai penyelenggara penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan pada bidang kesehatan. Lanjut, untuk jenis pelayanan rumah sakit itu dibagi dengan antara lain itu jenis pengelolaan rumah sakit. Maksud saya untuk jenis pelayanan, untuk jenis rumah sakit itu dibagi dua, antara jenis pelayanan dengan jenis pengelolaan. Nah, untuk jenis pelayanan rumah sakit itu antara lain rumah sakit umum, yang artinya dia mencakup semua bidang dan jenis penyakit. Nah, kemudian untuk rumah sakit khusus yang hanya membagi berdasarkan spesifikasi tertentu sesuai jenis penyakit, organ, umur, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya rumah sakit khusus ini misalnya rumah sakit khusus mata, rumah sakit mata, kemudian rumah sakit ibu dan anak, khusus ibu dan anak. Sedangkan untuk rumah sakit umum itu rumah sakit daerah, rumah sakit yang menyediakan pelayanan umum yang bukan hanya satu penyakit spesifikasi tertentu atau pelayanan spesifikasi tertentu. Nah, untuk jenis pengelolaannya rumah sakit itu dibagi lagi antara dua, yaitu rumah sakit privat dan rumah sakit publik. Rumah sakit publik itu adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah dan badan hukum lainnya yang bersifat nirlaba. Kemudian untuk rumah sakit privat itu adalah badan hukum dengan tujuan profit yang dikelola oleh perorangan terbatas atau persero. Dalam hal ini swasta. Nah, masuk selanjutnya, karakteristik rumah sakit atau klasifikasi rumah sakit itu untuk memenuhi standar kelayakan kelas itu harus dibagi antara beberapa tipe kelas. Ini klasifikasinya. Yang pertama itu adalah rumah sakit umum kelas A. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu tempat tidurnya paling sedikit 250 buah. Nah, ini diberikan izin oleh Direktur Jenderal.
Kemudian rumah sakit umum kelas B, tempat tidurnya paling sedikit 200 buah, diberikan izin oleh gubernur setempat. Di gubernur tempat teman-teman tinggal atau tempat rumah sakitnya berdiri. Kemudian rumah sakit umum kelas C. Nah, untuk tempat tidurnya itu paling sedikit 100 buah dan diberikan izin oleh bupati atau wali kota. Sedangkan rumah sakit umum kelas D dan kelas D Pratama itu tempat tidurnya paling sedikit 50 buah, diberi izin oleh bupati dan atau wali kota. Nah, kemudian untuk klasifikasi rumah sakit khusus itu rumah sakit khusus A, tempat tidur paling sedikit itu 100 buah. Nah, izinnya sebenarnya mengikuti pada klasifikasi rumah sakit umum kelas A. Nah, dia diberi izin oleh Direktur Jenderal. Kemudian untuk rumah sakit kelas B itu tempat tidurnya paling sedikit 75 buah dan diberikan izin oleh gubernur setempat. Kemudian untuk rumah sakit khusus kelas C itu sama diberikan sama dengan rumah sakit umum kelas C juga, diberikan izin oleh bupati dan atau wali kota setempat. Dan itu minimal tempat tidurnya adalah 25 buah. Kemudian kita masuk di bentuk rumah sakit. Nah, bentuk rumah sakit itu terbagi menjadi 3, yaitu rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Untuk rumah sakit statis, dia bersifat permanen dan lama. Misalnya rumah sakit yang memang sudah lama berdiri dan mendiami tempat tersebut. Kemudian untuk rumah sakit bergerak itu dia bersifat sementara dan dapat berpindah tempat. Contohnya misalnya itu rumah sakit perkapalan, rumah sakit di kapal. Nah, dia berpindah tempat. Kemudian rumah sakit lapangan. Nah, dia ini rumah sakit lapangan bersifat sementara pada kondisi darurat bencana atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu. Nah, misalnya ada rumah sakit darurat yang dibangun ketika misalnya ada bencana di suatu daerah. Misalnya kemarin itu ada rumah sakit darurat yang dibangun pada saat bencana gempa di Lombok. Nah, untuk klasifikasi sendiri itu sebenarnya teman-teman bisa melihat di Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang izin dan klasifikasi rumah sakit. Nanti teman-teman di sana juga bisa mencari klasifikasi yang lebih dari bukan hanya tempat tidurnya, tapi ada juga klasifikasi lain yang dipersyaratkan untuk tipe-tipe rumah sakit A atau B atau C dan D. Nah, untuk materi pada hari ini saya kira dicukupkan sekian. Jika ada yang mau dipertanyakan nanti silakan ditulis di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.